Kita harus paham ini ya. Kadang-kadang kita ngamuk-ngamuk karena pasangan kita merasa tidak paham diri kita. Jadi dia nganggap kita bagaimana padahal kita bagaimana. Dan itu kemungkinan itu mungkin saja terjadi. Kenapa? Karena kita dan dia itu punya misterinya sendiri-sendiri. Pengalaman batin kita tidak semua dia pahami, sebagaimana pengalaman batin dia tidak semua kita pahami. Jadi pernikahan tidak pernah menghapus kesendirian eksistensial kita secara mutlak. Jadi jangan merasa bahwa kalau saya punya pasangan, pasanganku nanti akan tahu sampai detail diriku A sampai Z. Tidak. Mungkin kalian juga bisa menceritakan, tapi jarak antara narasi dengan yang kamu rasakan tetap akan ada. Itu yang kadang-kadang terus antar pasangan ini jadi konflik. Bismillah, mari kita belajar lagi, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Bulan ini kita memulai tema filsafat pernikahan. Mungkin ada yang tanya, Pak, sekarang banyak problem-problem dunia besar, ada perang, ada MBG, ada rupiah yang naik, ada macam-macam. Nyari tema kok pernikahan. Ya ini sebenarnya tema itu kepikiran ketika habis Idul Adha ini kan banyak sekali undangan-undangan nikah. Saya kok tiba-tiba, ya yuk mungkin asik kita bahas lagi pernikahan. Karena ya katanya Malik bin Nabi itu kan membangun peradaban itu tetap diawali dari rumah. Maka lahirlah tema pernikahan untuk bulan ini. Jadi teman-teman tidak usah baper, saya tidak ingin nyinggung siapa-siapa kok. Bahwa kalian masih belum dapat pasangan, ya nasibmu. Pokoknya malam ini saya cuma ingin bahas tentang makna-makna pernikahan menurut para filosof di 4 tema sekaligus. Dulu pernah kita bahas, saya ingat, tentang pernikahan, cuma kan 1 sesi. Nah, bulan ini kita bahas sakapoe 4 sesi tentang pernikahan. Siapa tahu nanti kalian terus dapat jodoh beneran. Oh, yang amin kok banyak. Oke, baik, bismillah, kita mulai membahas. Malam ini kita membahas dimensi eksistensialnya ya. Bagaimana sih pernikahan itu? Mengapa kita harus menikah? Apa pentingnya menikah untuk manusia? Seputar itu ya. Karena saya tahu juga belakangan mulai banyak teman-teman yang sudah nawa itu tidak ingin nikah. Mungkin juga melihat, Pak, filosof kan juga banyak yang tidak nikah. Ulama juga ada beberapa yang tidak nikah. Nah, nanti kita lihat ya sekaligus argumennya. Mengapa begitu? Apa ya harus begitu? Dan seterusnya. Baik, bismillah, kita mulai. Saya buka dengan quotes ini yang masyhur sekali. Dulu juga sudah kita singgung waktu mengaji filsafat pernikahan yang pertama, dari Socrates. By all means marry. If you get a good wife, you will become happy. If you get a bad one, you will become philosopher. Jadi kata Socrates, sebaiknya menikahlah. Kalau engkau dapat istri yang baik, engkau akan bahagia. Kalau engkau dapat
istri yang jelek, engkau akan jadi filosof. Nah, ini nasihatnya Sokrates ini ya. Jadi sederhananya gini loh. Kalau pernikahanmu bahagia, ya engkau akan bahagia. Kalau pernikahanmu sulit, susah, engkau akan bijaksana. Belajar di mana? Dari pengalaman. Sokrates juga belajar dari pengalaman hidupnya. Jadi istrinya Sokrates itu terkenal cerewetnya luar biasa. Bahkan ada cerita, Sokrates ini kan sering ngobrol, diskusi dengan teman-temannya. Satu ketika ngobrol depan rumah, istrinya ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sokrates tidak peduli, tetap diskusi. Wah, akhirnya disiram air oleh istrinya. Wah, Sokrates ya santai saja, bilangnya gampang, biasa. Memang setelah petir itu, setelah guntur itu pasti ada hujan. Oke. Jadi ini sebenarnya filosofinya dalam ya. Jadi pernikahan itu ya tidak hanya sekedar kalian mencari kebahagiaan, tapi juga belajar dewasa. Dalam pernikahan ada konflik yang memaksamu untuk berpikir, merenung, memahami sifat-sifat manusia. Oh, ada ya manusia kayak pasangan saya ini. Itu kan kamu belajar. Latihan sabar, latihan mengendalikan emosi, mencari makna penderitaan. Ini kan otomatis. Selama ini kamu dapatnya di teori, nanti waktu nikah ketemu langsung. Kayak gini ya penderitaan itu. Itu terus kamu jadi filosof akhirnya. Jadi bijaksana. Jadi kata Sokrates, sudahlah, tidak usah mikir dalam-dalam nikah, gitu aja. Nah, alhamdulillah kalau pasanganmu baik, maka engkau akan bahagia. Kalau tidak, ya engkau akan jadi filosof bijaksana. Oke, ini yang pertama quotes-nya, untuk menyemangati kalian yang sudah mulai setengah putus asa nyari jodoh. Tapi ada yang sebaliknya. Ini dari Will Durant, ahli sejarah, filosof dari Amerika. Kata dia, only a philosopher can be happy in marriage, and philosopher do not marry. Hanya filosof yang bisa bahagia dalam pernikahannya. Sayangnya kalau orang itu sudah filosof, dia akan tidak nikah. Jadi maksudnya apa sih? Yang pertama, hanya filosof yang bisa bahagia dalam pernikahannya. Iya, karena pernikahan itu memerlukan kebijaksanaan yang tinggi. Orang dengan kebijaksanaan tinggi akan bahagia dalam pernikahan. Dia bisa memahami manusia, dia tidak menuntut kesempurnaan, sabar terhadap kekurangan pasangannya, bisa mengendalikan ego, realistis, tidak terlalu ideal. Ini filosof yang bisa begini. Kata Will Durant, maka hanya filosof yang bisa hidup bahagia dalam pernikahan. Tapi sayangnya, philosophers do not marry. Kalau orang sudah pinter, pikirannya dalam, luas, justru dia mungkin akan memutuskan tidak usah nikah sajalah. Ribet. Makanya orang kalau pinter itu kadang-kadang nikahnya lama. Pikirannya macam-macam. Kalau kalian kok, Pak, saya kok lama tidak dapat jodoh, kemungkinan kalian terlalu pinter. Mikirnya macam-macam, terus ada saja alasan untuk tidak. Kamu kalah sama anak-anak yang baru lulus SMA, nekat saja nikah, baru mereka lebih pemberani. Kamu sudah S2, S3 mau lulus masih bingung nyari jodoh saya di mana? Mikirnya, kamu sudah jadi filosof berarti. Bener Will Durant malahan, kalau filosof dia tidak akan nikah.
Jadi ini agak ironis. Mereka yang benar-benar memahami kompleksnya manusia, justru dia akan sadar beratnya hidup bareng orang lain. Kalau kamu filosof beneran, Pak, saya ingin bebas. Wah, kalau menikah terikat, akhirnya tidak jadi nikah. Kata Will Durant, philosophers do not marry. Makanya kalian jangan terlalu rajin ngaji filsafat. Nanti jadi filosof beneran. Susah nyarinya, standarmu terlalu tinggi, macam-macam. Apalagi kalau yang filsafat-filsafat timur, kasih sayang, itu mungkin malah saya menikah nanti apa tidak menyengsarakan pasangan saya ya, saya orangnya kayak gini, itu kan nanti jadi tidak mau nikah. Baik. Quote kedua ya, ini agak kebalikannya Socrates. Yang Socrates tadi kan terkenal di mana-mana. Ternyata ada yang kebalikannya. Kalau Socrates, apapun yang terjadi nikah saja. Kalau di Will Durant tidak. Apalagi di Oscar Wilde ini. Dia sama sekali. Ini sebenarnya di novelnya beliau ya. Judulnya The Picture of Dorian Gray. Kalau Socrates menyuruh nikah saja, dia malah never marry at all Dorian. Ini sebenarnya melalui mulutnya tokoh di novel ini, roman ini namanya Lord Henry. Kata Oscar Wilde melalui Lord Henry, dia menasihati Dorian. Dorian tokoh di novel itu ya. Never marry at all Dorian. Kenapa? Men marry because they are tired. Women because they are curious. Both are disappointed. Jangan pernah nikah, Dorian. Kenapa? Karena laki-laki itu menikah karena dia sudah capek. Kalau perempuan menikah karena ingin tahu, dan pada akhirnya dua-duanya akan kecewa. Laki-laki itu menikah karena dia sudah capek nyari kemana-mana, nyari, akhirnya sudahlah ini saja kan gitu. Kalau laki-laki capek berpetualang, capek kok ndak enak ya jomblo, yang lain punya pasangan, capek. Terus laki-laki karena capek ingin berhenti, terus ya sudahlah adanya ini, nikahnya sama ini. Kalau perempuan menikah karena dia ingin tahu, kok kelihatannya menikah itu bisa membawa kebahagiaan ya, kelihatannya kok mulia jadi istri yang punya anak. Jadi dia ingin tahu, ingin mengalami kehidupan berumah tangga. Seperti dalam cerita-cerita. Jadi kalau woman because they are curious, ingin tahu. Katanya wanita itu mulia, derajatnya tinggi kalau menikah. Saya ingin tahu kayak gimana sih, ingin tahu. Yang satu kecapean, yang satu ingin tahu. Tapi pada akhirnya apa? Both are disappointed. Dua-duanya terus kecewa. Karena yang satu orangnya sudah bosan, yang satu baru ingin tahu, ingin mulai. Tidak ada satupun yang didasari oleh tanggung jawab. Pada akhirnya ya kecewa, tidak seperti bayangan. Maka ini kebalikannya Socrates tadi. Kalau ini malah tidak usah nikah saja. Karena kalau ada laki-laki menikah berarti dia sudah kecapean, sudah tidak punya harapan dapat yang lebih dari ini. Akhirnya ya sudahlah ini saja. Kalau yang perempuan karena dia membayangkan nanti bahagia, nanti bisa punya keluarga sakinah, sejahtera, kan begitu. Tapi terus pada akhirnya dua-duanya kecewa. Nah, pokoknya malam hari ini saya bawa kedua-duanya ya. Argumen apakah harus nikah? Ya, apakah harus tidak nikah juga ya. Biar kalian tambah bingung terus jadi nggak jalan-jalan. Saya lanjutkan. Sekarang kita mulai agak filsafatan sedikit ya. Kenapa sih manusia itu ada dorongan jiwa untuk menikah, mencari pasangan? Saya awali dari teori evolusi ya.
Jadi kalau menurut teori evolusi, pernikahan itu satu strategi adaptif yang ini hasil pengalaman jutaan tahun manusia. Kok jutaan, Mbak, panjang sekali ya manusia. Mojokertensis saja 2 juta sebelum Masehi, jadi pengalaman jutaan tahun yang berhubungan dengan kelangsungan hidup, survival, dan keberhasilan reproduksi. Jadi ini sebenarnya kalau dievolusikan struggle for the fittest, yang paling bisa survive, paling bisa bertahan, dia yang menang. Dan manusia begitu dengan menikah. Yang pertama apa? Menikah itu high parental investment, investasi tentang orang tua yang tinggi. Maksudnya gini, manusia itu tidak seperti makhluk yang lain. Manusia itu unik, perkembangannya lambat, lama, dan panjang. Beda dengan yang lain. Binatang lebih cepat. Kucing itu tadi pagi lahir, sore ini sudah bisa jalan-jalan sebagai kucing utuh. Tapi kalau manusia enggak. Jadi oleh karena itu perlu periode fase momong yang lebih panjang. Berarti apa? Memelihara, membesarkan anak itu bukan proses yang sederhana. Kalau itu konteksnya manusia. Nah, oleh karena itu momong sendirian, membesarkan anak sendirian itu jauh lebih berat. Lebih mudah kalau ada pasangannya. Nanti kombinasi, yang perempuan tugasnya hamil, menyusui, kemudian membesarkan anak, yang ini perlu energi besar. Sementara yang laki-laki mendukung. Dia yang memastikan bertahan hidup dua-duanya, perempuan dan anaknya. Jadi perempuan itu kontrak sosial implisit di antara suami istri yang berkomitmen untuk membagi tugas. Laki-laki menyediakan sumber daya dan perlindungan, perempuan yang investasi biologis langsungnya. Sendirian lebih berat, toh ya sendirian juga tidak akan jadi kan. Perlu pasangan, gimana bisa berlanjut kalau kamu sendirian? Nah, itu argumen dari teori evolusi yang pertama. Jadi itu dorongan jiwa, termasuk paternity certainty, kepastian paternitas. Ini memang anakku, makanya pernikahan penting. Bayangkan kalau di dunia binatang itu, bebek misalnya, gonta-ganti pasangan sesukanya. Akhirnya kan bingung dewe, ini kemarin yang anakku apa yang bukan ya, terus kacau itu. Makanya ada institusi pernikahan itu apa? Paternity certainty, memastikan bahwa ini anakku, ini keturunanku yang melanjutkan cita-citaku, ini asli genku. Nah, itu gunanya lembaga pernikahan. Oke, langsung ditelepon kamu mau? Baik, jadi dasarnya itu ya, high parental investment dan paternity certainty. Cuma tentu saja waktu kalian berhubungan, naksir dan lain sebagainya, kesadarannya bukan kesadaran itu, tidak akan kelihatan kesadaran gen ini. Yang muncul apa? Cinta, cemburu, kesetiaan, ikatan emosi, manifestasinya itu. Tapi sebenarnya jauh di dalamnya itu sebenarnya strategi untuk survive melalui reproduksi. Itulah pernikahan. Meskipun nanti atas nama cemburu, atas nama emosi, itu kan sebenarnya kenapa sih orang cemburu? Karena khawatir nanti kalau di yang lain tidak jadi keturunanku, tidak jadi genku yang berlanjut.
harus keturunanku. Nah, ini perspektif seperti ini itu sumbernya teori evolusi. Menjamin keberlanjutan manusia. Ini yang pertama ya. Mungkin kalian merasa, apa hubungannya apa saya sama evolusi, Pak? Jauh. Tapi itu genetik sifatnya, jadi mungkin kalian tidak sadar itu, tapi diam-diam proses ini berlangsung. Yang kedua, kalau ini lebih disadari, psikoanalisis ya, Freud. Kenapa sih orang perlu menikah? Yang pertama, kalau versinya Freud, dalam rangka mengatur libido. Jadi dorongan seksual. Jadi dalam dirimu kan ada namanya libido, dorongan seksual. Ini kan perlu penyaluran. Jadi kalau ini kan kalian sudah ngalami lah, saya yakin semua ngalami, sudah merasakan dorongan itu. Ini kalau tidak dilampiaskan masalah. Tapi dilampiaskan sembarangan juga masalah. Maka apa? Pernikahan itu saluran yang lebih stabil untuk mengatasi dorongan seksual. Jadi diakui saja, kalian kan kepingin. Itu yang disebut dorongan kata. Bahkan nanti di Freud ya banyak problem-problem besar dunia itu dari orang-orang yang sedang galau, stres karena kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi. Sehingga defense mekanismenya bisa macam-macam. Ini penting dorongan ini terpenuhi. Nah, penyaluran dorongan seksual yang paling aman, stabil, tentu saja lembaganya pernikahan, perkawinan, dalam rangka manajemen kebutuhan seksual. Yang kedua ya, kalau ini kalian ngalami lah, tidak perlu saya jelaskan detail, apalagi pakai gambar. Ya, karena di level ini sebenarnya kan ada orang bilang, kan nikah itu insting saja Pak, jalan saja tiap orang bisa. Ya, di level ini ya, di level dorongan seksual. Tapi kan menikah tidak cuma ini. Nanti Freud dengan teori Oedipus kompleksnya bilang bahwa kadang-kadang pilihan pasangan yang kita pilih itu berhubungan dengan pengalaman masa kecil atau dengan orang tua. Kita itu secara tidak sadar milih pasangan seperti ayah kita atau seperti ibu kita. Ini pengalaman. Nah, yang ketiga, kalau versinya psikoanalisis, dalam diri kita berhubungan dengan pernikahan itu terjadi tarik-menarik tiga aspek, id, ego, dan super ego. Kalau id itu dorongan instingtif, otomatis tadi kalian lihat lawan jenis langsung tertarik, itu id. Nanti ada ego, lihat lawan jenis langsung tertarik, terus akalmu ngerem, jangan nekat, kamu belum kerja. Ini ego namanya. Jangan nekat, kamu belum mampu. Nah, ini ego, pertimbangan realistis. Apalagi nanti ada super ego, norma-norma sosial. Kadang-kadang kamu dicegat aturan, beda agama ini, terus kamu kecegat. Ini tidak boleh, ini suku kita tidak begitu, tidak boleh. Ini super ego namanya. Ya, jadi id, ego, dan super ego itu saling bersaing ketika kita mencari pasangan. Kalau sekedar mengikuti dorongan id itu mungkin sing penting ada gerengnya Pak, ada hati kamu gitu terus, yang penting ada rasanya, ada passionnya. Tapi nanti kalau hanya itu, kalian bisa kejebak kalau egomu tidak hidup. Pertimbangan-pertimbangan realistisnya. Nah, apalagi terus ditambah pagar-pagar dari super ego.
Kalau id-nya menang, ya orang akan suka-suka. Yang penting dorongan libidonya terpuaskan. Kalau terlalu kuat di ego, kadang-kadang nikahnya jadi lama. Mikirnya macem-macem, pingin sih tapi nanti jangan-jangan gini, jangan-jangan begitu. Nah, itu bisa egonya main. Atau kuat di super ego, aturannya terlalu rumit, terlalu ketat. Wah, budaya di sini Pak begitu ndak boleh, begini ndak boleh. Wah, susah ini Pak saya. Itu super ego. Nah, seperti apa jodohmu, menikah dapat siapa, itu tergantung kecanggihanmu mengelola id, ego, dan super ego. Baik, dapat 2 ya. Tadi ada perspektif evolusi dan perspektif psikoanalisis. Sekarang kita masuk ke tema eksistensial. Ini kita mulai ketemu para filosof eksistensialis ya. Bagaimana sih perspektif eksistensialisme tentang menikah? Yang pertama, menikah itu sebenarnya pilihan bebas. Kan kalian milih kan? Kalau orang Jawa bilang, kalau laki-laki itu menang milih, kalau perempuan itu menang nolak. Jadi kuasanya laki-laki itu milih ini apa itu kan gitu. Tapi kuasanya perempuan itu nolak. Kalau tidak setuju bisa menolak. Jadi sebenarnya dua-duanya ya punya daya pilih. Nolak kan juga karena milih. Oh saya tidak cocok ini, saya tolak, tidak mau. Jadi pilihan bebas menikah itu. Nah problemnya kalau menurut para tokoh eksistensialis termasuk Sartre, kata dia, apakah kalian hidup otentik? Tidak. Otentik itu berarti kamu jujur dengan kenyataan dirimu, sadar konsekuensi pilihanmu, tidak sekedar mengikuti arus. Tidak sekedar karena disindir, kapan nikah, terus kamu panik, terus kamu saonono wis kalau ada yang mau sama saya, tidak begitu. Itu namanya kamu tidak otentik. Jadi tidak otentik itu di situ saya contohkan ya. Semua teman saya sudah nikah, saya takut dianggap tidak laku. Saya takut dianggap gagal, maka saya harus nikah. Nah ini kamu tidak otentik. Saya juga tidak mau nikah Pak. Kenapa? Loh teman-teman saya loh Pak, keren sekali kalau dia ngomong saya anti nikah. Kok saya ingin kayak gitu ya Pak. Jadi ini hanya terbawa arus. Kalian tidak jadi dirimu. Pak sebenarnya saya ingin kuliah lagi Pak, tapi kalau pulang kampung itu gatel, telinga saya tiap hari ditanya kapan nikah, kapan nikah. Sudahlah Pak, saya tak nikah saja. Nah ini kamu tidak otentik sebagai dirimu. Jadi bukan masalah menikah atau tidak menikahnya. Kamu milih menikah ya monggo, milih tidak menikah ya monggo, kata orang eksistensialis. Asalkan itu pilihan otentikmu. Kamu sudah mikir dalam dengan pertimbangan-pertimbangan hidupmu sendiri. Yang kamu siap menanggung resikonya. Tidak sekedar ikut arus. Di situ kamu otentik. Jadi saya sudah berpikir Pak, saya sudah paham resikonya dan saya milih tidak nikah atau saya milih menikah. Ini namanya otentik. Jadi pastikan, kata orang eksistensialis, kalian menikah atau tidak menikah itu pilihanmu sendiri yang jujur, yang otentik. Ya karena kamu menikah itu kan mencari pasangan sampai nanti seumur hidup. Bayangkan kalau itu sebenarnya kamu masih belum mau atau tidak otentik maumu sendiri, akan sangat berat. Jadi kalau versinya eksistensialis, sadari bahwa menikah itu pilihan bebas dan jadilah tetap otentik sebagai dirimu sendiri.
Jadi yang pertama ini. Yang kedua, menurut filsafat eksistensialisme, pernikahan itu merupakan komitmen yang selalu harus diperbarui. Jadi kita itu manusia terus berubah. Kita yang dulu bukan kita yang hari ini. Mungkin juga kita besok akan berubah. Tadi sebelum ngaji tentang pernikahan, mungkin nanti pulang kamu sudah berubah, bukan kamu yang tadi. Berarti apa? Karena manusia itu berubah, komitmen dalam pernikahan juga harus selalu diperbarui. Jangan-jangan kamu masih mencintai dia versi lama. Padahal sekarang dia versi yang hari ini itu tidak sama lagi dengan dulu. Jadi mungkin dia mencintaimu versi 1.0. Sekarang kamu sudah 9.0, 12.0, sudah berbeda. Maka kamu harus memperbarui komitmen terus. Saya tahu sekarang kamu berubah jadi seperti ini, tapi aku tetap akan setia, tetap aku akan mencintai, tetap aku akan tanggung jawab. Jadi kenapa? Karena manusia yang berubah itu ya natural, kepastiannya begitu. Maka komitmen kita kalau tidak segera diperbarui, mungkin kita akan jadi kecewa. Mungkin kita akan jadi tidak nyaman dengan pasangan kita. Jadi meskipun menikahnya sudah 10 tahun, 20 tahun yang lalu, yang kamu tertarik karena sifat dia, karakter dia zaman dulu, hari ini pun kalian harus tetap berkomitmen dengan versi dia yang sekarang. Jadi pernikahan itu adalah komitmen yang harus selalu kita perbarui. Tidak sekedar janji di masa lalu, tapi keputusan yang terus-menerus. Jadi hari ini saya putuskan tetap setia. Tahun depan tetap saya putuskan setia. Jadi ini komitmen yang nyambung. Kenapa ini perlu? Karena kadang-kadang pikiran kita masih versi lama, sementara pasangan kita sudah versi baru. Jadi ini perspektif kedua dari eksistensialisme. Yang ketiga, perspektif eksistensialisme, makna dalam pernikahan itu tidak dicari, tapi diciptakan. Menikah itu bukan mencari kenyamanan, mencari kebahagiaan, tapi mencari itu kan kamu anggap sudah ada terus tinggal kamu. Tidak. Tapi kalian buat, kalian bikin. Makna itu dibikin melalui kesetiaan, pengorbanan, dialog, perjuangan bersama, pengalaman bareng-bareng. Di situ terus makna tercipta. Dulu saya bayangkan kalau bersama kamu akan sangat bahagia. Ternyata tidak. Loh, kamu bikin, jangan dicari. Di mana sih bahagianya bareng kamu itu? Lo bikin berdua, bangun kebahagiaanmu. Apa yang membuat kalian bisa bahagia bersama, lakukan itu. Komunikasikan, dialogkan. Ini yang sering terlewat. Kalian masuk ke dunia pernikahan pasrah saja membayangkan nanti ketemu kebahagiaan. Lah kok ketemu? Kalian bikin, ciptakan kebahagiaan dalam kalian bersama. Ayo kita melakukan segala yang membuat kita bahagia berdua. Bukan ditunggu, aku tunggu engkau membahagiakanku. Lah, tidak akan ketemu. Nanti pasangannya juga nunggu, akhirnya saling menunggu, terus saling kecewa. Ternyata engkau tidak seperti yang aku bayangkan dulu. Terus jadinya begitu.
Oke ya, jadi makna dalam pernikahan itu ya jangan dicari, ciptakan kalian ini apa. Ya kayak sepak bola itu, sekarang bolanya ada di tanganmu. Ya kalau volley ya di tangan, di kakimu. Jadi bola di kakimu, mau kamu bikin strategi apa biar gol berdua silahkan. Jadi makna itu kalian ciptakan. Makanya istilahnya membangun rumah tangga. Kalian sekarang jadi satu. Orang Jawa ada istilah yang dalam itu, garwo. Garwo itu sigaraning nyowo. Ini mirip dengan filsafatnya Plato ya, soulmate, belahan jiwa. Jadi ini di banyak budaya, banyak tradisi istilahnya mirip. Jadi kita sekarang jadi satu. Lakukan bersama-sama apapun yang membuat kita bahagia. Makanya tema bulan ini kan dari aku menjadi kita. Dari aku menjadi kita itu jangan dibayangkan beban. Bayangkan kalian mendapat pendukung. Kalau kemarin keinginan hidupmu kamu wujudkan sendiri, sekarang ada pendukung. Soulmate-mu ketemu, pasanganmu hadir sekarang. Kalian akan lebih cepat mewujudkan kebahagiaan yang kalian inginkan. Ya, ini perspektif eksistensialisme yang ketiga tentang pernikahan. Jadi ciptakan kebahagiaan dalam kebersamaanmu berdua. Dari aku menjadi kita sekarang. Yang keempat, nah kalau ini agak harus direnungi ya. Meskipun kalian sudah menikah, kalian itu tetap otentik sebagai dirimu. Meskipun kalian sudah garwo, sigaraning nyowo, belahan jiwa, soulmate, tapi kalian tetap diri kalian. Menurut kelompok eksistensialis, ya memang kita punya pasangan, tapi diri kita sampai detail mendalam tentu saja kita yang tahu. Sedekat apapun kita dengan pasangan, selalu ada sisi batin mendalam yang itu mungkin orang lain memang sulit tahu. Itu yang kita harus paham ini ya. Kadang-kadang kita ngamuk-ngamuk karena pasangan kita merasa tidak paham diri kita. Jadi dia nganggap kita bagaimana padahal kita bagaimana. Dan itu kemungkinan itu mungkin saja terjadi. Kenapa? Karena kita dan dia itu punya misterinya sendiri-sendiri. Pengalaman batin kita tidak semua dia pahami, sebagaimana pengalaman batin dia tidak semua kita pahami. Jadi pernikahan tidak pernah menghapus kesendirian eksistensial kita secara mutlak. Jadi jangan merasa bahwa kalau saya punya pasangan, pasanganku nanti akan tahu sampai detail diriku A sampai Z. Tidak. Mungkin kalian juga bisa menceritakan, tapi jarak antara narasi dengan yang kamu rasakan tetap akan ada. Itu yang kadang-kadang terus antar pasangan ini jadi konflik. Merasa dibohongi, merasa tidak jujur, padahal mungkin tidak begitu. Setiap masing-masing orang punya sisi kesendiriannya sendiri yang sulit dipahami karena hanya bisa dirasakan. Jadi makna hidup itu ya ada makna berdua, tapi ada sisi yang tetap hanya kita sendiri yang tahu. Oleh karena itu, kalau kita sendiri tidak punya makna,
Tidak bisa orang lain kita minta membuatkan makna. Tidak bisa diwakilkan. Misalnya, sudahlah, saya tidak perlu mikir makna hidup, kamu saja, tidak bisa. Karena selalu ada sisa diri kita secara dalam, eksistensial, yang itu hanya kita yang merasakan. Kalau kita juga masih bertarung dalam diri kita, ya tidak bisa diselesaikan pasangan kita. Aku itu kok baperan ya, sudahlah, baperannya tak kasih kamu biar aku tidak baperan lagi. Tidak bisa begitu. Kita sendiri yang harus menyelesaikan, menuntaskan diri kita sendiri. Jadi jangan dianggap meskipun tadi pasangan itu pendukung kita, urusan batin kita yang paling dalam, ya penguasanya kita. Ini yang sering orang salah paham, sehingga kemudian dia merasa dibohongi, dia merasa tidak dikomunikasikan ini itu dan lain sebagainya. Ini penting ya. Jadi pernikahan tidak sepenuhnya menghapus kesendirian eksistensial. Selalu ada sisi misteri yang hanya yang ngalami langsung yang tahu. Contoh sederhana ya, sederhananya gini loh. Misalnya saya suka gudeg dan pasangan saya tidak. Saya tidak akan bisa memaksakan agar pasangan saya juga suka gudeg seperti saya. Pasangan saya juga mungkin akan menganggap, wong gudeg kayak gitu kok suka toh ya. Nanti dia akan begitu. Gitu. Kita lupa bahwa ya kita punya penghayatan hidup kita sendiri-sendiri meskipun hidup bersama. Yang tidak selalu yang saya rasakan sama dengan yang dia rasakan. Di titik ini, aku sebagai aku ya masih sebagaimana adanya aku. Itulah kenapa nanti dulu waktu kita di filsafat cinta, termasuk di Khalil Gibran, bersama orang yang kita cintai itu jangan dibayangkan melebur jadi satu entitas, tapi seperti tiang-tiang yang menyangga satu rumah. Tiang yang menyangga rumah itu yang satu di sana, yang satu di sini, tapi dia menyangga rumah yang sama. Kalau lebur jadi satu, tidak jadi tiang, nanti ambruk rumahnya. Justru kuat karena dia berjarak. Gitu loh. Jadi ya anggap saja kayak sepak bola lah. Yang satu striker, yang satu kiper, itu kan rasa dan perannya beda-beda, mainnya juga beda-beda. Tidak bisa disamakan. Nanti yang perannya kiper ngamuk sama striker. Wong bola kayak gitu saja kok tidak bisa nangkep. Strikernya ngamuk. Emangnya saya boleh nangkep? Yo kamu yang kiper yang boleh nangkep. Wong tinggal ditendang masuk gawang saja, apa susahnya gitu. Nanti yang striker ngamuk sama kipernya. Wong tinggal bola ditangkis gitu aja kan tidak jadi masuk kan gitu. Kenapa? Dia cuma lihat dari luar, tidak lihat susah di dalam yang dirasakan. Ini yang sering berkecamuk dalam kehidupan antar pasangan. Kita menganggap bahwa yang kita rasakan harus dirasakan oleh pasangan kita. Pasangan kita juga begitu. Terus kita menuntut, kamu harus memahamiku di titik ini. Dia juga menuntut begitu. Akhirnya apa? Konflik. Oke, jadi pernikahan dan kesepian itu juga bukan sesuatu yang berjarak. Kadang-kadang ya satu paket saja. Oke, baik. Yang belum nanti ngalami sendiri, tenang saja. Saya tahu kalian melongo kayak gimana sih Pak ya. Nanti kalau punya pasangan akan kalian sadari bagaimana memahami sisi dalam pasangan kita tidak sederhana. Lanjut ya. Jadi kita sudah menyelesaikan bab eksistensial. Jadi ada 4 rumus pernikahan dalam perspektif eksistensialisme tadi. Yang pertama, menikah itu pilihan bebasmu.
Yang kedua, komitmenmu harus selalu diperbarui. Yang ketiga, makna pernikahan itu jangan dicari tapi ciptakan. Dan yang keempat, pernikahan dan kesepian itu bisa saja satu paket. Kalian bersama tapi sebenarnya masih sendiri-sendiri sebagai dirimu masing-masing. Kita lanjutkan. Saya tambahkan ini yang terkenal. Tadi eksistensial sudah ya, sekarang sosial. Ini slide-nya minta bantuan AI. Ini, itu yang lain kan saya nulis sendiri. Ini cobalah, masuk teman-teman pakai AI, saya enggak. Meskipun rasanya jadi cringe ya. Biasanya tulisan saja ono gambar. Itu tak suruh ngerubah juga. Sebelumnya ada gambarnya pasangan gitu. Suruh tak buang saja gambar orangnya gitu. Biar teman-teman tidak cemburu. Jadi fungsi sosial pernikahan. Tadi kan individual, tentang kalian, tentang aku. Ternyata secara sosial perannya banyak. Jadi apa sih pentingnya menikah secara sosial? Menikah itu membuat jelas tanggung jawab bersama. Saya apa, kamu apa. Kalau tidak menikah, sulit distribusi tanggung jawabnya. Sudahlah, kita tidak usah nikah, yang penting bareng saja. Itu susah nuntut tanggung jawab apapun. Kalau sudah nikah mungkin lebih gampang. Kamu kan suami kan? Iya ya, aku suami. Karena sudah nikah. Tapi kalau belum nikah, kamu nuntut, kamu kan suami. Kata siapa? Mana buktinya? Itu bisa masih begitu. Jadi sederhananya, institusi pernikahan itu menegaskan kepastian tanggung jawab. Jadi lebih enak mengaturnya, lebih enak menatanya. Yang kedua, ini tadi sudah dijelaskan ya, menjaga stabilitas kalau pas mengasuh anak. Jadi kita menciptakan lingkungan berdua untuk mendidik anak. Kalau di luar institusi pernikahan lebih sulit untuk momong anak sampai dewasa. Yang ketiga, secara sosial pernikahan itu membangun jaringan. Yang menikah itu tidak hanya kalian berdua, tapi juga dua keluarga. Mungkin saja juga dua keluarga besar. Oh kan kayak Idul Fitri kemarin sekarang kan mulai banyak itu kan model terah-terah, model bani-bani itu kan. Ya kan sekarang ada itu. Saya Idul Fitri berapa kali ada acara bani ini, bani itu. Saya nunggu kalau ada bani Israel. Tidak ketemu ya, pertemuan keluarga bani Israel gitu. Ya kamu nanti anakmu dinamain Israel gitu, nanti kalau dia punya keluarga besar disebutnya Bani Israel. Jadi pernikahan itu jaringan, membentuk jaringan sosial. Zaman dulu malah jadi strategi kan. Strategi agar bisa menguasai penduduk lokal, menikah. Strategi antar kerajaan, menikah. Mungkin juga strategi perdamaian, menikah. Jadi siapa tahu nanti Presiden Rusia besanan sama Presiden Ukraina, sama Presiden itu kita jadi rukun, tidak jadi perang. Nanti Donald Trump besanan sama Netanyahu, nanti nikahnya, undangannya di gedung mana, kan gitu. Jadi strategi sosial pernikahan itu.
Kemudian yang keempat, mengatur hubungan seksual. Kalau ini sudahlah, kalian paham lah. Ya biar tidak kayak binatang. Sederhananya itu. Masuk akalnya di situ ya. Kenapa sih kok seks bebas itu sesuatu yang negatif? Ruginya banyak, resikomu banyak. Secara psikologis, secara sosial, secara budaya, apalagi secara agama. Kalau kalian pinter, kalian memang akan menghindari seks pranikah. Ya kecuali kamu, saya tidak terlalu pinter kok Pak. Ya beda lagi ya kalau alasanmu begitu. Tidak pinter kok bangga. Jadi pikir yang dalam dulu deh, segala resikonya. Termasuk secara psikologis ya. Psikologis itu ya paling tidak pride-mu terhadap dirimu, kebanggaanmu atas dirimu sendiri, itu mesti akan hancur. Bahwa kamu tidak baik-baik saja, bahwa kamu bukan orang yang bersih dan lain sebagainya. Defisitnya lebih besar daripada enaknya. Yang kelima, kalau ini jelas ya, mengatur kepemilikan dan warisan. Yang keenam, identitas sosial. Ketika kamu menikah, ya kamu dapat status, dapat pengakuan secara sosial. Maka jangan heran kalau kamu belum nikah, tidak nikah-nikah, ditanya terus oleh masyarakatmu. Kamu belum diakui sah sebagai anggota masyarakat sebelum kamu nikah. Kalau tahlilan juga tidak diundang kamu. Wong belum punya keluarga. Jadi di masyarakat itu baru kamu punya status mandiri, dihargai sebagai satu individu yang berkeluarga ya kalau sudah menikah. Jadi secara sosial ada fungsi-fungsi yang dimainkan oleh institusi pernikahan. Oke, jadi ini malam hari ini saya tidak banyak ngomong tentang agama ya. Kalian sudah kenyang diceramahi agama, meskipun nanti di belakang saya singgung sedikit. Tapi kita bermain dengan filosofi-filosofi, dengan filsafat-filsafat. Oke, fungsi sosial sudah. Sekarang kita masuk lebih populer ya. Terus kita kritisi, kita masuk apa sih alasannya orang menikah dan apa alasannya orang tidak nikah, sekaligus nanti kita kritik. Yang pertama, ini alasannya orang nikah. Tidak usah kaget nanti semuanya saya kritik ya. Termasuk yang milih tidak nikah. Ini baru saya kritik yang milih menikah. Meskipun nanti sama jawabannya ada di eksistensialisme tadi. Ini alasan umum orang menikah. Yang pertama, ini sering juga kita dengar, biar tidak kesepian. Nah, kenapa kok nikah? Ya sendirian tidak enak Pak. Kemana-mana sendiri. Motor itu kan ada boncengannya Pak. Masa Pak kosong terus dan gitu. Ayo kalau tidak ingin kosong kamu gojek. Nanti ada yang numpang di situ. Jadi alasan agar tidak kesepian. Tapi kalian jangan kaget ya. Kalau nanti sudah menikah, tidak ada jaminan kamu tidak kesepian. Banyak orang yang justru kesepian dalam pernikahan. Biasanya orang seperti ini merasa, aku nikah sudah sekian tahun, ternyata masih belum dipahami juga. Rasanya aku sendiri. Rasanya tidak ada yang mau mengerti aku.
Jadi kalau kalian alasanmu menikah agar tidak kesepian, bisa saja nanti kamu menikah tetap kesepian. Bisa saja ya, tidak selalu. Ya ada juga yang terus cocok. Jadi ini alasan pertama. Alasan kedua, Pak, usia saya sudah banyak, Pak. Ini yang paling banyak saya dengar itu sudah. Pak, saya sudah 27 sekarang, Pak. Sudah tidak sunnah lagi, Pak. Sunnahnya kan 25. Sudah kelewat, Pak, sunnahnya, Pak. Itu. Alasanmu usia. Tapi nanti banyak sekali pandangan-pandangan yang menegaskan usia itu bukan jaminan kesiapan emosional dan mental. Kalau memang mentalmu belum siap, ya jangan dipaksakan. Emosimu belum siap, nanti malah menyusahkan pasanganmu. Jadi problemnya bukan usiamu berapa, kamu siap apa belum, kamu mau atau tidak. Kalau hanya dipaksa oleh usia, ya nanti jangan-jangan kamu blunder, maunya bahagia terus malah jadi susah. Jadi yang kedua, karena usia sudah banyak dikritik. Yang ketiga, ini juga banyak yang curhat ke saya. Tekanan keluarga dan masyarakat. Padahal dibolak-balik tema, apalagi tema era digital, kan sering kita kritik manusia yang hidup dengan mengandalkan komentar validasi orang lain, dia sulit bahagia. Kalau kalian hanya mengikuti tekanan keluarga, tekanan masyarakat, berarti kalian menikah hanya memenuhi harapan mereka. Padahal yang menjalani kalian menikah hanya memenuhi ekspektasi orang lain. Kenapa kamu nikah? Sudah tidak kuat, Pak, saya ditanya kapan nikah terus. Berarti karena tekanan. Padahal yang menjalani pernikahan itu kalian. Pokoknya kalian anggap saja kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ada sorak-sorai yang menyuruh kamu, anggap saja kamu main sepak bola terus mereka supporternya, kan gitu aja. Jadi sepak bola itu kan meskipun tidak gol-gol kan ya tidak apa-apa. Jadi pada saatnya nanti akan gol. Ini banyak yang karena tekanan keluarga, tekanan masyarakat. Yang keempat, ini juga sering jadi alasan orang menikah, yaitu ingin punya anak. Iya, anak itu bagian dari pernikahan, tapi bukan satu-satunya fondasi pernikahan. Kalau anak kalian anggap fondasi pernikahan, bagaimana dengan orang-orang yang sudah menikah, bahkan menikah lama tapi tidak dikaruniai anak? Harusnya mereka bubar dong nikahnya, ternyata ya tidak. Jadi kalau bukan salah sih, kan punya anak juga tidak salah, ingin memiliki anak tidak salah, tapi jangan dijadikan itu parameter satu-satunya. Nanti betapa kecewanya kalian kalau oleh Allah tidak dikaruniai momongan. Mesti kalian akan drop, stres, depresi luar biasa. Anak memang bagian dari pernikahan, tapi itu bukan satu-satunya fondasi pernikahan. Terus yang kelima, banyak orang menikah alasannya butuh teman hidup. Kalau cuma butuh teman, kamu ikut ngaji filsafat, temannya banyak. Ini alasannya lumayan sebenarnya.
Tapi kalau hanya teman hidup, rasanya menikah itu tidak terlalu penting. Sekarang saya punya gadget saja mungkin cukup, tidak perlu ditemani siapa-siapa, lebih asik malahan. Ada pasangan malah ganggu saja. Jadi kalau kalian hanya butuh teman hidup, menikah tidak hanya itu. Pak, saya sendiri saja sudah luar biasa, Pak, ngapain harus menikah? Kalian akan begitu. Kenapa kalian ngomong begitu? Karena kalian anggap nikah itu hanya nyari teman hidup. Padahal mungkin nikah juga tandemmu untuk tumbuh, pasangan mitramu untuk bisa jadi lebih spiritual, bisa jadi lebih mengendalikan diri dan lain sebagainya. Jadi coba dicek ya, kalian yang sudah ingin menikah, alasanmu apa? Oke, terus ada yang menikah dengan alasan mencari sandaran ekonomi. Pak, saya ingin nikah, Pak. Kenapa? Biar ada yang mendukung saya secara ekonomi. Itu mesti nyari yang kaya-kaya. Entah cowok, entah cewek ya. Jangan salah, kalau mentalmu begitu, berarti kan kamu secara ekonomi lemah kan biasanya kayak gitu itu. Terus kalian nempel ke orang yang ekonominya kuat kalian tempeli, jangan-jangan malah terbebani kalian terus jadi lemah. Bayanganmu sukses, kamu malah drop. Jadi tidak selalu menikah itu terus kondisi ekonomimu jadi lebih baik. Bisa saja terus jadi anjlok. Kalau alasanmu hanya ekonomi, ya siap-siap kecewa. Karena kadang kehidupan ekonomi itu seperti banyak sisi hidup manusia yang lain, yang naik dan turun, naik dan turun. Terus, ini yang paling sering saya dengar, itu biasanya mahasiswa-mahasiswa semester awal. Kenapa kamu menikah? Jatuh cinta, Pak. Ya, iya, cinta penting. Tapi cinta yang romantis saja tidak cukup. Untuk bekal pernikahan tidak cukup menghadapi konflik jangka panjang. Di cerita-cerita sih indah, Romeo, Juliet, Laila, Majnun, itu kan luar biasa cinta. Saya membayangkan kalau Romeo, Juliet atau Laila, Majnun itu terus jadi menikah, ceritanya berubah mesti. Tidak seindah itu, mungkin terus gegeran, khawatir ada pelakor, kemudian ya kan rupiahnya anjlok, terus nagih gitu. Urusannya sudah mau bilang cinta-cintaan, bikin puisi, diprek sama pasanganmu. Tidak penting puisi, sekarang mana belanjaan gitu sudah. Laila sudah minta dibelanjai nanti. Jadi yang alasanmu karena jatuh cinta, coba diukur lagi deh. Apa hanya itu modalmu? Kalau hanya modal cinta, sulit. Karena menikah itu seumur hidup, kalian akan menghadapi tantangan jangka panjang. Cinta penting, tapi tidak segalanya. Ada banyak kebutuhan lain saat kalian hidup bersama. Terus ada lagi yang punya alasan gini, ingin hidup lebih bermakna. Wah, ini mesti koro-koro ngaji filsafat kebahagiaan. Iya sih, menikah bisa memberi kita makna. Tapi makna tidak hanya bisa ditemukan dalam pernikahan. Menikah hanya salah satu jalan saja menemukan makna. Orang bisa lebih bermakna dari banyak jalan yang lain. Jalan filantropi lah, jalan pengabdian masyarakat yang mana lah. Jalan itu masih banyak yang membuat kita bermakna. Tidak hanya menikah.
Jadi maka orang tidak menikah bisa membantah ini. Saya tidak menikah, hidupku juga bermakna kok. Dia akan dibantah begitu. Kalau alasanmu ini. Oke ya, jadi ada berapa alasan tadi sudah dibantah semua. Ini saya tidak terus bilang kamu jangan nikah saja loh ya. Ini cuma untuk meluruskan caramu berpikir biar pas memaknai pernikahan itu. Sekarang selanjutnya, alasan yang tidak nikah. Ini sama juga. Oke, coba kita cek ya, kalian yang sudah nawa itu tidak nikah. Mungkin alasanmu ada satu di antara ini. Yang pertama, ingin bebas. Pak, menikah itu terikat, Pak, tidak enak, Pak. Saya ingin bebas. Bantahnya gampang. Apa bisa dalam hidupmu kamu sepenuhnya bebas? Hidup kita itu meskipun tidak menikah punya banyak sekali keterikatan-keterikatan, punya banyak sekali tanggung jawab-tanggung-jawab. Jadi hakikatnya hidup kita sebenarnya sudah tidak bebas. Wong kalian merasa bebas milih. Nanti kalau kalian belajar filsafat belakangan yang postmodern akan terbukti bahwa kalian tidak sadar pilihan-pilihanmu itu sudah dikondisikan sejak awal oleh masyarakatmu, oleh pendidikanmu, oleh lingkunganmu. Seolah-olah kamu milih sendiri, tapi itu sebenarnya sudah terstruktur sejak awal bahwa yang ini enak itu tidak enak, ini baik itu buruk, ini asik itu tidak asik. Itu sepenuhnya kalian dibentuk oleh masyarakatmu. Seleramu seolah-olah kan suka-suka saya, Pak, selera. Iya, tapi itu ada historisnya pasti. Tidak ada orang yang sepenuhnya bebas. Kayak saya misalnya, selera saya karena saya anak desa misalnya. Sejak kecil dulu di kampung itu telinga saya akrab sekali dengan musik dangdut, akrab sekali dengan yang sejenis itu, campur sari misalnya. Ya terus terbentuk selera saya, suka dangdut, suka campur sari, suka Jawa Timur dulu ada ludruk dan lain sebagainya. Yang Jawa terus senang wayang. Itu apa secara bebas dia suka wayang? Tidak, masyarakat yang membentuk seleranya, lingkungan yang membuat dia suka ini, suka itu. Jadi kalau alasanmu ingin bebas, kamu sendiri sudah tidak bebas sejak awal. Jangan-jangan tidak mau menikah juga karena kamu mengidolakan siapa, terikat oleh aturan yang mana, atau terpesona oleh mindsetnya siapa, terus kamu milih tidak nikah. Jadi kalian tidak sebebas itu kok. Yang kedua, ini juga sering jadi alasan, takut kehilangan kemandirian. Padahal kadang-kadang pernikahan yang sehat itu justru membuat kita lebih cepat berkembang, lebih cepat jadi lebih kuat. Kemarin belum punya istri, kamu kerja asal-asalan, males-malesan. Sekarang begitu punya istri, wah, saya tidak boleh santai ini, Pak, tanggung jawab rumah ini. Udah punya anak lagi, kamu jadi semangat. Justru kamu lebih hebat, lebih kuat, lebih mandiri sekarang. Jadi kalau alasanmu takut kehilangan kemandirian, jangan-jangan justru dengan menikah kamu semakin kuat, semakin mandiri. Yang perempuan kemarin santai-santai, bisa masak, tidak bisa masak, suka-suka lah. Sama anak kecil saya tidak terlalu senang, Pak. Begitu menikah punya anak, mau tidak mau kamu harus bisa ngomong. Kamu sedikit-sedikit bisa masak, kamu jadi lebih mandiri, lebih kuat. Jadi justru lembaga pendidikan yang paling bisa membentukmu mungkin di rumah. Jadi alasan kedua, takut tidak mandiri, otomatis
Bisa iya, bisa tidak. Yang ketiga, takut konflik perceraian. Apa sih yang tidak ada resikonya? Resikonya menikah ya memang ketemu konflik, ketemu perceraian. Tapi manfaat dan guna fungsinya juga banyak. Silakan saja kalian mengkalkulasi sendiri antara resiko yang dihadapi dengan manfaat yang diperoleh. Jadi tidak selalu nanti hasilnya pasti lebih besar konflik, lebih besar masalahnya, bisa saja lebih besar manfaatnya. Ya memang apa sih yang tidak ada resikonya? Kalian milih tidak menikah juga ada resikonya. Terus, ini yang biasanya punya pekerjaan, fokus karir. Masuk akal, tapi jangan lupa kadang-kadang karir dan pernikahan itu saling mendukung. Tidak selalu saling meniadakan. Ada banyak kasus karirnya sukses, pernikahannya sukses. Ada banyak kasus pernikahan mendukung karir. Ada banyak kasus karir mendukung pernikahan. Jadi tidak selalu. Jadi situasional. Atau ini mungkin banyak yang alami trauma lihat gagalnya pernikahan orang lain. Jadi iya, kalau orang lain gagal bukan berarti kan kita gagal. Kita bisa belajar dari kegagalan orang lain agar kita tidak gagal. Ini kan kalian sering dengar cerita negatif-negatif, sering baca di medsos, ada pelakor, ada kawin cerai, ada yang anaknya disiksa dan lain sebagainya. Tapi kan tabiatnya berita itu selalu nyari yang jelek-jelek. Yang baik-baik kan tidak mungkin diberitakan wong normal. Tapi yang kalian baca terus akhirnya yang negatif tadi. Terus muncul cara pandangmu, berarti menikah itu menyusahkan. Punya anak kok disiksa, mending saya tidak punya anak saja deh. Kamu hanya baca negatifnya. Kemudian ini banyak juga yang pingin child free. Saya tidak pingin nikah Pak, kenapa? Tidak pingin punya anak. Ya monggo saja sih punya anak atau tidak punya anak sesuai keinginanmu. Tapi kalau alasanmu itu tidak semua pernikahan punya anak atau menginginkan anak. Nikah kemudian saya tidak pingin punya anak juga bisa. Juga mungkin. Ini untuk konteks menikahnya ya. Nanti kapan-kapan kita bahas konteks anaknya. Jadi kalau alasanmu tidak ingin punya anak kemudian tidak menikah, apa menikah itu harus punya anak? Kan tidak juga. Terus, Pak, saya sendiri saja sudah bahagia. Kalimat ini bisa menunjukkan kamu memang matang, tapi jangan-jangan kamu sebenarnya rentan. Kamu sebenarnya menutupi bahwa dirimu tidak bisa hidup bersama orang lain, dekat dengan orang lain. Ini yang terakhir. Ini penyakit banyak kalau di sini yang terakhir ini mungkin. Sulit nyari jodohnya. Pak, saya mau nikah Pak, tapi kok tidak ketemu-ketemu Pak pasangannya. Ya saya tidak tahu situasinya bagaimana, tapi kadang-kadang orang ada di titik sulit menemukan jodoh itu ketika dia standarnya terlalu banyak, terlalu ideal, terlalu tinggi, atau pikirannya serba negatif. Dikasih yang kualitas rendah, Pak, masa orang kayak saya dapat yang begitu. Nanti dikasih kualitas tinggi, wah takut saya Pak, nanti jadi kayak mikirnya jelek terus. Dikasih yang tidak cakep, kamu tersinggung. Dikasih yang cakep, kamu minder.
Lah terus maunya yang mana? Dikasih yang kaya kamu merasa, enggak mau lah Pak, nanti saya dianggap hanya modal itu saja. Ya. Dikasih yang enggak kaya kamu sambat, Pak saya sudah enggak kaya, dia enggak kaya. Ini enggak kaya double ini Pak, tambah berat hidup ini Pak. Susah sekali kamu dapatnya. Atau jangan-jangan kamu memang tidak menyalakan sinyalmu sehingga tidak ada sinyal lain yang masuk. Kamu nolak terus. Oke ya, jadi ini alasan-alasan yang tidak nikah. Baik, yang ingin nikah dibantah, yang tidak mau nikah dibantah. Yang benar yang mana? Dua-duanya, baik yang menikah atau tidak menikah, alasan yang saya sebut tadi, ada dua kelemahan besar. Yang pertama egois, yang kedua naif. Alasan egois apa? Terlalu yang difikirkan aku. Kalau menikah yang dipikir apa yang saya dapat. Yang tidak menikah mikirnya apa yang harus saya hindari. Jadi fokusnya aku, kita lupa kita ini hidup tidak sendirian. Kita ini terkoneksi dengan banyak individu, kita ada di satu sistem. Tidak harus dasarnya adalah ego, keinginan kita sendiri. Nah, ini ada sisi egoisnya. Yang kedua ada sisi naifnya. Yang menikah ingin bahagia selamanya. Yang tidak menikah ingin agar tidak sengsara terus. Di dunia ini teman-teman tidak ada gaya hidup yang terus menjamin bahagia permanen, tidak ada susahnya. Baik itu menikah atau tidak menikah. Kalian yang memutuskan tidak menikah karena biar tidak sengsara, apa terus hidupmu pasti tidak sengsara? Kalian yang memutuskan menikah agar bahagia, apa jaminan terus menikah itu bahagia terus permanen selamanya? Tidak juga. Ini yang disebut naif. Terlalu kaku, terlalu kencang. Ya jawaban simpelnya sebenarnya saya menikah Pak, jika saya tidak menikah jika. Sederhananya ini loh. Jadi menikah atau tidak menikah itu bisa sama-sama baik. Yang perlu dikritisi jangan kok orang ini menikah atau tidak. Coba dicek dia menikah atau tidak menikah itu motifnya apa sih? Kesiapannya bagaimana? Cara menjalaninya bagaimana? Jadi bukan saya tidak menikah, oh jelek. Saya menikah saja, itu baik atau sebaliknya. Saya menikah, kamu cari penyakit. Saya tidak menikah, wah kamu luar biasa, tidak begitu. Coba alasanmu apa? Kamu siap apa enggak segala resikonya? Cara menjalaninya bagaimana? Bisa saja orang menikah tapi menjalankannya secara tidak dewasa. Sementara yang sendirian bisa hidup dengan sangat dewasa. Tapi sebaliknya juga bisa menikah terus jadi matang, jadi bijaksana. Sementara yang sendirian malah jadi kerdil, takut berhadapan bersama dengan orang lain. Jadi, maka teman-teman jangan judgmental, jangan menghakimi ketika seseorang memutuskan menikah atau tidak menikah. Pastikan mereka punya alasan yang jelas, motif yang masuk akal, unsur kesiapan menghadapi segala resiko dan cara menjalaninya. Ini yang penting diperhatikan.
Para filosof ya banyak yang tidak nikah, ulama juga banyak yang tidak nikah. Tapi mereka punya argumen, punya alasan yang bisa diterima. Tentu saja yang menikah jauh lebih banyak. Filosof yang tidak nikah itu di catatan saya ada Immanuel Kant, Nietzsche, Arthur Schopenhauer, Baruch Spinoza, Søren Kierkegaard, Simone Weil. Itu yang tidak nikah ya. Saya sebut namanya biar kalian yang tidak dapat pasangan punya contoh, alasan. Kamu kok tidak nikah-nikah? Allah, Immanuel Kant juga tidak nikah. Gitu nanti alasannya gitu ya. Contohnya orang pinter. Kalau Immanuel Kant sebenarnya karena dia terlalu asik dengan ilmu, dengan filsafat. Begitu siap mau nikah sudah telat usianya. Dia sudah merasa, ternyata aku kelewat. Nietzsche juga mau nikah, tapi dia pernah ngelamar ditolak. Akhirnya kesehatannya ya drop. Terus dia banyak menyendiri. Arthur Schopenhauer begitu. Dia juga pernah ngelamar ditolak. Meskipun kemudian dia merasa lebih enak sendiri. Kata dia, menikah berarti mengurangi setengah hakmu dan menggandakan kewajibanmu. Pikiran dewe. Oke, kalau Baruch Spinoza dia bilang, saya akan mengabdikan hidupku pada filsafat. Saya tidak mau terikat yang dapat menghalangi pencarian intelektual dan spiritual. Kierkegaard lebih tragis. Dia sudah punya tunangan, Regina Olsen. Bolak-balik sudah mau nikah sebenarnya. Cuma dia ini overthinking kalau bahasa anak hari ini. Saya ini filosof, pikiranku sering ruwet bulet. Kasihan nanti pasangan saya. Itu Kierkegaard. Jadi tiba-tiba pernikahannya dibatalkan, tiba-tiba itu karena dia, ya kalau bahasa kita hari ini kayak orang overthinking. Kalau Simone Weil, dia hidup asketis, ingin lebih pada spiritual. Itu kalau filosof ya. Kalau ulama, banyak juga beberapa. Imam Nawawi yang menulis Riyadhus Shalihin, Imam At-Tabari, Ibnu Taimiyah, Syekh Zamakhsyari, Robiah Al-Adawiyah tidak menikah. Yang perempuan punya contoh sekarang. Ada Robiah yang tidak nikah. Cuma mereka alasannya secara umum ya, kalau saya kelompokkan 3. Mereka fokus pada ilmu, pada dakwah. Beberapa merasa saya mungkin kalau menikah tidak mampu memenuhi hak-hak keluarga. Beberapa alasannya ingin zuhud spiritual. Jadi alasannya 3. Nah, kalau kalian alasanmu apa? Tidak dapat-dapat, terus putus asa, atau kamu punya target yang lain, atau kan tetap harus punya alasan. Harus, kata eksistensialis tadi, otentik. Kalau dalam agama bahkan kan ini saya tunjukkan ya. Ini dulu waktu filsafat pernikahan saya sebut. Kalau dalam Islam itu hukumnya macam-macam, tergantung situasi. Menikah itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Ada haramnya juga, tidak selalu dianjurkan. Situasi tertentu haram. Yang wajib yang bagaimana? Yang wajib itu kalian sudah mampu, terus nafsunya besar. Khawatir kalau saya tidak nikah ini terjerumus dalam zina, kamu wajib. Wong mampu, mapan, nafsuan,
Nah, kayak gitu ya nikah wajib sudah. Gitu loh. Sudah ditunda-tunda, milih ini, milih itu. Sudah, kamu sudah wajib segera nikah kalau situasinya begitu. Ada sunnah. Sunnah itu mampu menikah, tapi masih bisa kok mengontrol nafsunya. Nah, ini sunnah. Jadi, sunnah dalam arti berarti lebih baik kamu menikah deh, meskipun bisa menahan nafsu, karena kamu sudah mampu. Siapa tahu nanti kamu terjatuh loh dalam yang dilarang. Nah, saya tidak tahu kalian ada di mana. Yang wajib apa yang sunnah atau mubah? Mubah itu belum ingin menikah, kemudian kalau mampu sih iya, nafsu masih bisa dikendalikan, tapi ada hal lain yang kamu anggap penting. Misalnya kamu fokus, Pak, ini saya sementara ngurus orang tua saya dulu, Pak, saya nanti dululah urusan menikah ini, saya juga masih belum pingin kok, dan masyarakat saya maklum, tidak akan muncul masalah, tidak akan saya dianggap yang gimana-gimana, tidak akan ada fitnah. Kalau ini mubah. Pak, saya sebenarnya mampu, tapi saya pingin lulus dulu, Pak, untuk studi, karena biar orang tua bahagia dulu, Pak. Ini mubah berarti kalian. Nafsu juga saya masih terkendali kok, Pak. Ada kayak gimana-gimana saya tidak poingin. Nah, itu kamu masih aman, itu mubah. Bisa saja makruh. Makruh itu kamu sebenarnya belum siap. Yo, nafsunya sih sudah muntup-muntup, sudah tinggi, tapi kamu tidak siap. Terus kamu tahu kalau saya nikah ini mungkin saja nanti menyusahkan pasanganmu. Wong saya belum kerja. Nikah kan tanggung jawab, tapi sudah ingin nikah. Tapi kalau dipaksa berarti nanti menyengsarakan pasangan. Ini makruh. Bisa juga haram. Nikah yang yakin saya nanti akan mendolimi pasangan. Misalnya kamu punya mental psikopat. Jangan nikah loh ya kalau kamu psikopat itu. Yo haram kamu nikah. Kamu psikopat, menyusahkan pasanganmu. Sudah tidak mampu memenuhi kewajiban, terus menyusahkan. Itu tidak boleh. Termasuk menikah dengan yang haram. Perempuan yang diharamkan itu tidak boleh dinikahi, itu haram. Nah, jadi maka perlu wise, kamu perlu bijaksana membaca dirimu. Oh, kalau hari ini saya levelnya mungkin agak makruh, Pak, saya belum kerja, nanti mesti menyusahkan, Pak. Ah, itu bisa. Berarti ya kalau yang ini, kalau Nabi kan kalau kamu ingin menikah tapi belum mampu, puasa saja dulu. Ya, biar tidak mikir aneh-aneh. Tapi saya tidak tahu kalau kalian puasa jangan-jangan mikirnya malah aneh-aneh. Tapi harus bisa mengendalikan diri, karena kalau kamu menikah menyusahkan pasanganmu saja. Oke ya, ini untuk meluaskan wawasanmu, biar tidak merasa rasanya kok wajib dikejar terus. Tidak, wajib itu di situasi tertentu, sunnah di situasi tertentu. Oke, terus karena waktunya mepet ya, saya ingin ke sini dulu. Ada satu peribahasa Arab yang menurut saya menarik. Laisa zawaju antajita syahsul munasiba bal antakuna antas syahsul munasib. Bukanlah pernikahan itu tentang engkau menemukan orang yang tepat, melainkan tentang engkau menjadi orang yang tepat. Sejak tadi kan kalian mikir mencari jodoh yang cocok untuk dirimu, keluar. Tapi kalau mengikuti peribahasa ini, prosesmu terbalik. Prosesmu adalah
jadilah kamu jodoh orang yang cocok. Jadilah kamu cocok dijadikan pasangan. Jangan melulu mencari pasangan yang cocok. Ini seperti dulu kita pernah belajar the law of attraction. Jadi hukum tarik-menarik. Yang akan mendekat padamu yang ada di frekuensimu, di levelmu. Vibrasi yang kamu getarkan. Nah, kalau kamu meningkatkan kapasitasmu sebagai pasangan yang cocok, yang sesuai, yang tepat, ya kamu akan segera ketemu jodohmu yang tepat. Jadi buat dirimu pantas jadi pasangannya orang. Jangan hanya mencari pasangan yang pantas untuk dirimu. Nah ini makanya cara mencari yang terbaik membuat kita pantas dan layak untuk ditemukan orang. Tidak sekedar menemukan pasangan. Berarti apa? Ikhtiar. Tingkatkan kapasitasmu, upgrade sisi menarik dirimu apa, kembangkan itu, dan seterusnya. Lanjut. Waktunya mungkin sudah mepet. Saya bantu kalian jawab kalau ada pertanyaan ini. Ya, kamu kan bingung itu Saya tadi mikir ini yang manfaat untuk teman-teman apa ya. Kelihatannya anak-anak ngaji filsafat itu selalu bingung kalau ditanya kapan nikah, kenapa kok belum menikah. Saya bantu jawab secara filosofis ya. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa belum nikah? Kok ndak nikah-nikah sih? Beri jawaban ini ya. Yang pertama, jawab begini. Menikah itu penting, dan segala yang penting itu perlu waktu. Ya. Jadi menikah bukan perlombaan cepet-cepetan. Oke, yang pertama itu ya, kamu bisa jawab ini lumayan. Yang kedua, kok lama tuh kamu ndak nikah-nikah, mbok jangan ditunda-tunda. Jawab begini ya, saya tidak sedang menunda menikah, saya sedang mempersiapkan pernikahan yang terbaik. Kan ndak boleh asal-asalan. Kapan kamu nikah? Loh, ini justru karena saya sangat serius mempersiapkan nikah. Saya tidak mau asal-asalan karena ini ikatan yang agung. Misakon wali gitu. Ada lagi jawaban begini. Kapan kamu nikah? Kenapa kok belum nikah-nikah? Dalam hidup ini yang penting bukan hanya cepat memilih, tapi juga siap bertanggung jawab atas pilihan kita. Jadi ini saya sedang menyiapkan diri agar bisa nanti kalau nikah bertanggung jawab. Nah ini jawaban filosofis, bantahnya susah, meskipun sebenarnya kamu melarikan diri saja dari pertanyaan itu. Ini namanya jawaban normatif yang tidak gampang dibantah. Tapi ini sebenarnya kamu faktanya memang susah nyari jodoh kan begitu. Tapi kamu puter-puter khas gaya seorang filosof. Atau kalau lupa, kok panjang-panjang Pak, jawab yang pendek. Kenapa sih kamu belum nikah-nikah? Jawab, lebih menakutkan salah milih pasangan daripada terlambat milih pasangan. Karena salah pilih pasangan bisa gawat. Masih susah kamu dikejar-kejar terus. Jawab yang terakhir ini, lebih pendek. Menikah cepat itu baik, tapi menikah tepat jauh lebih baik. Biar kamu tidak salah pilih. Oke ya, ini alasanmu, dalihmu kalau dikejar-kejar orang. Kapan menikah? Argumennya tadi ya sebenarnya di depan. Menikah itu bukan urusan siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang lebih siap. Maka
lakukan terus, siapkan dirimu. Tunjukkan pada orang-orang ini, bukan saya tidak mau, tapi saya sedang siap-siap. Saya juga menunggu kalau ada yang cocok. Baik, waktunya nggih. Saya lanjutkan ini. Ini terakhir ya, malam ini. Never marry the one you can live with. Marry the one you can live without. Jangan, ini James C. Dobson, penulis sastrawan Amerika. Jangan pernah menikah dengan orang yang engkau merasa bisa hidup dengannya, tapi menikahlah dengan orang yang engkau tidak bisa hidup tanpanya. Ini dalam ya. The one you can live with itu orang yang cocok menurutmu untuk hidup bersamamu. Jadi misalnya baik, menarik, visinya sejalan, bisa diajak komunikasi, itu the one you can live with. Kalau cuma ini saja, ada kurangnya banyak. Kurangnya banyak di mana? Di rasa. Ada orang baik, menarik, visinya sama, enak diajak komunikasi, tapi tidak ada rasa apapun dalam dirimu, tidak enak jadi pasangan. Kata Dobson apa? Hiduplah dengan the one you can live without. Orang yang kau tidak bisa hidup tanpa dia. Tidak sekedar saya suka dia, tapi hidupku jadi tidak utuh kalau tidak ada dia. Orang yang jadi bagian penting dari hidupmu. Coba kamu tanya pasanganmu ini, kamu bisa tidak hidup tanpa dia? Nah, berarti kalau tidak bisa, kamu sudah dekat dengan dia, ada rasa mendalam. Ini nanti nyambungnya ke cinta, ke kedalaman hubungan, dan lain sebagainya. Kalau tadi kan teknis pernikahan, kalau ini sudah kedalaman. Akan kita perdalam minggu depan. Jadi minggu depan temanya ini. Berhadapan dengan pasangan, cinta yang dewasa. Itu membantah yang tadi ya. Cinta yang dewasa itu bukan yang aku tidak bisa hidup tanpamu, tapi aku bisa hidup tanpamu, tapi aku memilih berbagi hidup bersamamu. Jadi Dobson tadi, carilah orang yang kamu tidak bisa hidup tanpanya. Tapi ini masih urusan rasa, kurang dalam. Ada yang lebih dalam. Yang lebih dalam apa? Aku bisa sebenarnya hidup tanpamu, tapi aku memilih untuk hidup bersamamu. Ini yang dimaksud standing for love. Tidak sekedar falling in love. Tidak sekedar jatuh cinta, tapi kita bisa menegakkan cinta. Kita yang menguasai cinta, bukan kita yang dikuasai oleh cinta. Itulah yang dimaksud cinta yang dewasa. Baik ya teman-teman, cinta yang dewasa akan jadi tema kita minggu depan. Bagaimana kita membangun cinta yang dewasa dalam pernikahan. Malam ini paling tidak teman-teman sudah dapat beberapa referensi tentang apa saya harus menikah atau tidak. Apa pentingnya menikah dan seterusnya ya. Baik, saya kira itu ya teman-teman ngaji kita malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di sesi-sesi selanjutnya. Setelah cinta yang dewasa, kita akan belajar bagaimana dialektika hidup bersama. Dan yang terakhir baru kita pungkasi dengan dimensi spiritualnya.
Bagaimana menikah itu jadi jalan spiritual, membentuk kita jadi manusia yang manusia, baik sebagai hambanya maupun khalifahnya.